Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah sholat duhur Masjid Taqwa HM Sampurna. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Semoga kita senantiasa pandai mensyukur nikmat sehingga nikmat ini Allah tambahkan. Sebagaimana janjinya, wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum. Barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambah nikmat bagimu. Semoga pula kita optimal dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita pun juga beribadah mengikuti cara beliau. Jumat 2 pekan lalu saya diundang sholat subuh. Saya sudah di meja seperti ini, sudah muqaddimah. Masjidnya pintunya 3, pintu timur, pintu selatan dan pintu utara. Saya sudah muqaddimah, ada 2 yang datang, satunya lewat pintu selatan, satunya lewat pintu utara. Tapi nggak bertamu mereka, nggak berjamaah karena mungkin udah telat kan, sendiri-sendiri. Kebetulan dua-duanya 3 rakaat subuh-subuh. Tertarik saya. Selesai salam yang selatan saya tanya, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? Nah ya itu, saya ini lupa kok. Tadi itu sudah 2 atau masih 1. Saya tambah, oh betul, itu dari Rasulullah. Yang utara belum ini, masih tasawuf, belum salam. Begitu salam selesai, saya tanya, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Loh, kenapa 3? Capek Pak, kalau udah capek saya 456. Kalau sopo model ini. Ini kalau model begini, jangan harap dicintai Allah. Tambah udah suka ini, jangan aneh-aneh. Maka dalam beribadah ikuti Rasulullah SAW, maka kita akan mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah, dicintai Allah dan dosa kita diampuni Allah. Justru dengan mencontoh beliau. Ini Allah akan dialih 31. Fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW, Allah akan mencintai dia dan mengampuni dosa dan kesalahan. Semoga yang hadir siang hari dan keluarganya dijadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW. Amin. Hari ini insya Allah sudah tanggal 8, ya, besok tanggal 9 Zulhijjah. Jangan sampai nggak puasa, karena ada janji yang mulia, man shoma yukaffiru ma dia wal baghiyah. Siapa yang besok puasa tanggal 9 Arafah, diampuni dosanya 1 tahun dan 1 tahun berikutnya. Semoga Allah berikan kita kekuatan, pertolongan sehingga kita menyelesaikannya dengan baik. Amin. Saudara-saudaraku, dalam surat As-Saffat, surah 37 ayat 100, 101, 102, Rabbuna wa ta'ala memuat dalam ayat ini kisah Nabi Ibrahim. Ayat 100, Nabi Ibrahim minta sama Allah, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Karena Nabi Ibrahim itu pernikahan beliau 85 tahun gak punya anak. Sampai usia 85 gak ada, minta. Dijawab Allah di 101, fabasarnahu bi gulamin halim. Maka aku karuniakan dia seorang anak laki-laki yang sabar, soleh dan sabar, bernama Ismail.
102, falama balagha ma'ahu saya qalu ya bunaya inni ara fil manami ani ahdabuka fatandur mata tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dari 3 ayat ini ada pelajaran yang luar biasa. Pelajaran di mana ketika seseorang hamba, kebetulan Allah tetapkan sebagai seorang nabi Ibrahim ini, itu totalitas itu berserah diri sama Allah, meminta, dia berharap, memohon hanya pada Allah. Ini ibrah, pelajaran yang luar biasa adalah ketika kita meminta, berharap, memohon pada Allah, tapi tidak selainnya. Kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh hanya pada Allah meminta, maka Allah akan menjanjikan janji Allah. Allah punya janji di surat 40-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu, aku beri. Maka dikaruniailah Nabi Ibrahim anak laki-laki, Ismail, sabar, soleh. Namun falama balagha ma'ahu sa'ya, namun ketika Ismail sudah usia balik, Allah menguji, diuji. Coba sih kecintaannya padaku, totalitasnya, harus semuanya padaku nih. Nabi Ibrahim diuji sama Allah. Maka keluar perintah sembelih anak. Dan apa yang terjadi? Gak nolak, gak nawar. Malah anaknya ditanya, qala ya bunaya inni arafi manam fatatul madza tara. Anaknya malah ditanya, gak egois juga, langsung disembelih itu udah. Ditanya dulu, anakku gimana pendapat? Allah minta kamu disembelih. Jawabannya Nabi Ismail, ya abatif al-matuk narsaja tujuni insyaallah minasir. Lakukan Bapak. Semoga Bapak menemui aku sebagai hamba Allah yang sabar. Ini tidak mungkin diberikan Nabi Musa, tidak mungkin Nabi Isa, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim. Karena apa? Anaknya itu sudah jadi anak yang sabar. Dan ini gak mungkin perintah ini diberikan arah-arah HM sempurna. Terus gak nututi ya. Arah HM sempurna sama lo Fulan, sembelih anakmu. Pedang biasa, anaknya di tanah, kowe kudu dibeleh. Piye pendapat? Anaknya arah sempurna jawab, ya apa nek bapak tak beleh. Bapak wis tuwek, aku jek bapak. Iki jono fit and proper test ini masih panjang ini, gak sanggup. Apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwa ujian itu pasti diberikan pada mereka yang sanggup. Maknanya tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan. Dan kita pasti diuji, pasti. Karena Allah berfirman di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayatku amanalahum layutan. Tidak cukuplah manusia itu cuma mengatakan dirinya beriman tanpa diuji. Jadi tidak bisa kita dapat predikat iman kalau tidak melalui ujian. Ahasiban nasu ayatku kalau amanalahum layutan. Harus diuji. Tidak mungkin anak itu duduk di bangku SMP tanpa ujian ijazah SD. Tidak mungkin anak ini bisa selesai SMP-nya, SMA-nya dapat kalau tidak punya ijazah SMP. Tidak mungkin di perguruan tinggi kalau tidak punya ijazah SMA. Tidak mungkin dia mendapat itu kalau tidak punya ijazah S1 kecuali Mulyono. Nah saudara-saudaraku, maka disinilah kita ditunjukkan bahwa setiap ujian itu pasti ada batas kemampuannya, nggak mungkin diberikan kepada yang nggak mampu. Nah, sehingga ada pelajaran yang luar biasa ketika kita dapat ujian, gak usah takut, gak usah merugruk. Ketika kita mendapat ujian dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157, Allah berfirman, "Walanabluwanakum bisayyin minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfus was samarat wa bashshiris sabirin." Tuh, kami pasti
Allah pakai kata kami bukan berarti Allah itu ada 5 rupa-rupa warnanya, itu bukan. Maksudnya kami itu dalam ujian Allah melibatkan ciptaannya. Kata kami ini Allah melibatkan ciptaannya. Contoh tsunami, apa yang Allah libatkan? Angin, badai, air laut, lempeng bumi, terus gempa. Ini makhluknya sehingga ada tsunami. Nah, itu maksudnya. Tanah longsor melibatkan gunung, magma, letusan. Jadi maksud kata kami, di dalam ujian Allah melibatkan ciptaan lainnya. Nah, tapi ujung ayat ini Allah bilang, kami pasti akan menguji kalian dengan kekurangan harta, sedikit ketakutan pangan, buah-buahan jiwa. Dan samarot. Samarot itu gini loh. Ini apa yang sudah dihasilkan manusia, begitu sudah berhasil dihancurkan Allah. Itu namanya samarot. Tidak ada bahasa Indonesianya. Ditulis di situ, diterjemahnya buah-buahan. Ini kalau nggak baca tafsir, nanti dikira dondong, duku, salah, gendong, ngomong becak, ngangkut tinggi-tinggi. Nanti dikira buah-buah di pasar ini. Bukan. Apa yang dikerjakan manusia dihancurkan Allah. Itu namanya samarot. Nah, maka Allah katakan bahwa basiri sobirin, sampaikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Berarti kalau kita ada ujian, kalau pengen cepat selesai, pengen ujian ini berakhir, dan kita tidak sampai futur, tidak sampai putus asa, sabar. Dan sabar itu 3, ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap ketetapan Allah. Ini sabar. Nah, kita sabar tidak ikut punya Allah dan Rasulnya, punya iblis yang kita pakai. Apa? Sabar itu ada batasnya. Ayo rusak, karena sabar itu ada batasnya. Balasan mas, orang batas sih, manusia tak dasiran kopiahan. Nah, jadi sabar. Setelah itu dikasih kunci lagi sama Allah. Ujian apapun cobaan cepat selesai. Ayat 105-nya. Alladzina idza asobatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disuruh istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan kembali kepada. Berarti kalau kita ada ujian, kita sabar, ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap Allah, kemudian istirja, selesai. Apa buktinya? Ayat 157. Ulaika salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang tadi sabar, ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap ketetapan Allah, kemudian istirja, mereka inilah yang aku berikan rahmat, berkah dan petunjuk. Tuh. Jadi jangan logro mau ujianmu. Aku udah dino sholat ning 5 nang masjid, gak sugi-sugi. Tonggo aku cuma ngobok benteng ini udah benisu. Sugi. Bisa mengeluh bisa. Padahal semua itu sudah ditangkal sama Allah. Dijawab sama Allah, jangan takjub sama mereka. Itu istidraj. Dilulu. Oh, bahasa Indonesia ini dilulu. Bahasa Jawanya ada dilulu. Indonesia ini tidak nemu. Ayo tiap hari. Nah, ketika nanti mereka juga akan dalam keadaan kafir, tidak ada berkahnya, jangan ditajukkan, jangan iri. Yang sabar nanti loh pada saatnya setelah sempit pasti kelapangan diberikan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan disiapkan kemudahan, dan setiap kesulitan ada kemudahan. Kenapa kita jadi ngelokro ada ujian? Nah, maka saudara-saudaraku ada 4 kunci. Berapa? 4 kunci kalau kita dapat ujian atau musibah cepat selesai. Tuntas bahwa kita menjadi keberkahan malahan. Rasul bersabda, inna musibatul mu'min fa innahu qatayahu salam. Sesungguhnya musibah yang menimpa seorang mukmin, Allah tidak membersihkan dosa dan kesalahan. Wala itu darajah, dan akan diangkat derajatnya.
Kita tuh kan kadang lupa masa lalu kita pernah berbuat dosa yang kita merasa menganggap itu nggak dosa, dianggap biasa padahal itu berdosa. Terus kita nggak tobat-tobat, tapi Allah sayang sama kita, sholat kita baik, ibadah kita baik, puasa kita baik, maka dikasihlah musibah kita untuk menghapus tadi. Maka saudara-saudaraku, ketika sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul kalau ada musibah supaya cepat selesai menjadi keberkahan? 4. Yang pertama, Rasul bacakan Al-Baqarah 286, la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan. Jadi kalau kita diuji oleh itu, Allah tahu kita sanggup menyelesaikan, bisa sanggup dosa. Yang kedua, husnudzan minallah, berprasangka baik pada Allah. Bukankah tadi Rasul mengatakan, fa'inna musibatul musibah lil mu'min indahu qatayahu salah. Sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin, Allah tidak membersihkan dosa dan kesalahan serta tidak mengangkat derajat. Yang ketiga, muhasabah, introspeksi pada diri kita. Kenapa kok kita sampai dapat musibah ini? Introspeksi. Yang keempat, yang terakhir, wa du'a minallah, minta sama Allah supaya segera berakhir. Sebagaimana janji Allah, ketika kita sabar, ketika kita istirja, maka Allah katakan, ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka orang-orang seperti inilah yang aku berikan berkah, rahmat dan petunjuk. Ini yang bisa kita ambil dari ibrah peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim. Dan di ayat 104-nya, wa naidanahu ayya Ibrahim, terus dipanggil Nabi Ibrahim sama Allah. Stop Nabi Ibrahim, qad sadaqta ru'ya innaka dzalikan nabil muslimin. Sungguh kamu telah membenarkan firmanku dalam mimpi itu. Inna hadalah huwal bala'ul mubin. Sungguh ini ujian yang nyata dan kamu menyelesaikannya. Wa fadainahu bidifin adib, maka aku tukar anakmu. Stop, jangan disembelih, ini tak kasih kambing, disiapkan sama Allah. Nah inilah landasan satu keluarga, satu ekor kambing. Surat 37 ayat 107. Tapi kalau ada suami istri, anaknya 3, semua bawa satu-satu, itu namanya mantal. Padahal satu keluarga cukup satu. Boleh kambing, boleh sapi. Kalau sapi ada di Al-Baqarah 67. Jadi kalau selain kambing atau jenis domba, maka keluarga lembu. Selain lembu, surat 22 ayat 36, onta. Kenapa lembu, kenapa onta? Supaya semakin banyak yang bisa dibagikan. Tapi hari-hari masjid At-Taqwa kalau aneh-aneh, semakin banyak dibagikan semakin bagus. Ya pula dibeli gajah, kalau aneh-aneh. Wis cukup kambing, lembu, onta. Kalau lembu untuk berapa keluarga? 7. Kalau onta untuk berapa keluarga? 10. Ya, ini silakan. Tinggal pilih, tidak usah aneh-aneh. Ya. Nah nanti serahkan ke takmir, dalam menyembelih sebut nama Allah. Tidak usah panggil nama orangnya terus dibeleh. Joko, Widodo, Mulyono terus beleh, tidak usah. Jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim gitu aja. Ya. Tidak usah. Nama itu cuma store ke panitia, ya. Sama Allah. Waktu nyembelih cukup Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gunakan pisau yang panjang minimal 30 cm supaya satu ayunan 3 saluran putus bareng. Saluran darah, saluran udara, napas, dan saluran makanan. Ini kalau 3 langsung putus, masaknya mudah. Oh coba ketuan kuku, sama sungguh, itu penyiksaan. Sampai kater, sama, nah, maka disinilah ibrah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki berkah, atau ibadah bisa berkorban untuk 3 golongan.
Nih, 3 golongan manusia ini tolong jangan sampai tidak korban. Yang pertama, golongan orang-orang Sunni. Yang kedua, golongan anggota orang-orang ahli hisab. Dan yang ketiga, anggota Dewan Syuro. Ini kalau sampai 3 ini tidak korban, teman. Tahu orang Sunni? Yusuf. Tahu ahli hisab? Hisab rokok. Tahu Dewan Syuro? Dewan suka rokok. Ini kalau sampai tidak korban, teman. Kenapa? Satu hari berapa Pak? 1 Pak. Pasti. Berapa ribu? Di Sabtu sekarang 20, 25. Oh ya berarti 1 bulan sampai 750. Iya. Itu 1 bulan. Begitu 1 tahun, berapa? Berapa dia habiskan? 9 juta. Mau untuk modus KM dos, ganti bedi namanya ya. Jadi orang-orang Sunni Yusufni, ahli hisab bisa rokok dan Dewan Syuro suka rokok, kebacut dan sampai tidak korban ya. Dan tapi memang benar-benar tidak korban ya, perbanyak sedekah. Gak bisa sedekah ya sisuk poso. Gak bisa sisuk poso, tinggal takbir, tasbih, tahlil, tahmid sampai hari tasrik. Itu pun tidak sanggup, karena berdoa tidak sanggup berbuat baik, berbuat gak baik gak sanggup buyaro. Bisa ngomong. Nah ini amalia yang mudah-mudahan menjadi ibadah kita bersama. Ada yang mau didiskusikan? Ya. Berkaitan dengan kurban. Ya. Ya, terima kasih izin bertanya terkait kurban. Ada nggak ya tuntunan atau syarat minimum kayak kita harus penghasilan berapa, wajib kurban atau semampunya atau seperti apa? Baik. Dalam surat 22 ayat 34 Allah bilang begini, wali kuli umatin ja'alaman saka yakurus Allahi alama rozaqahum bibaimatul an'am. Aku syariatkan setiap umat itu menyembelih kurban atas rezeki yang aku berikan. Nah tadi kan atas rezeki yang aku berikan. Sekarang saya tanya, rezeki itu kita dikasih Allah tiap hari atau setahun sekali? Setiap hari. Misalnya dibalik sama Allah, ya Allah, hambaku, kamu tak kasih rezeki setahun sekali, berkorban tiap hari, geblak kata Allah. Ini loh kita dikasih rezeki tiap hari, berkorban setahun sekali. Kalau misalnya 1 hari 10.000, 1 tahun bisa nggak beli KP? Bisa, 3.650.000, udah besar tuh KP. Ya. Jadi kalau bisa berkorban, nggak ada syarat minimal. Allah bilang atas rezeki. Jadi berkorbanlah kamu melalui rezeki yang Allah berikan kepadamu. Kita kan dikasih rezeki, sudah sepantasnya kita menyisihkan. Ya. Sehari 10.000, tanggal 1 Zulhijjah, besok kemarin sebenarnya. Nanti 1 Zulhijjah tahun depan 3.650.000, ya kan? 1 ekor itu untuk 1 keluarga. Terjawab? Baik. Ada yang lain? Kemarin ada yang tanya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya soal tadi yang sempat disinggung bahwasanya Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail tadi yang berkaitan dengan ibadah kurban itu aja. Saya mau tanya, ini penasaran, maksudnya Nabi Ibrahim kan sebelumnya punya istri Sarah. Nah. Tapi tidak dikaruniai anak. Ya. Terus dari karunia anak, terus menikah lagi sama Hajar, baru dikasih anak sama Allah, Ismail. Oh, kalau yang Nabi Ishak itu anaknya yang kedua dari istri yang pertama. Jadi setelah minta sama Allah gak ada pendapat, dikasih ilham, suruh nikah lagi. Nikahlah sama Hajar. Sama Hajar punya anak Ismail. Begitu punya anak Ismail, sama Allah diuji, suruh nyembelih. Ternyata sukses, lolos. Kemudian kelanjutan tadi surat 37 yang 112-nya baru Allah bilang, ya Ibrahim, karena ketaatanmu ini tak tambahi kamu 1 anak lagi. Nah nih ayatnya, ini saya bacakan ayatnya. Allah bilang begini sama Nabi Ibrahim, wa barokna wa basarnahu bil ishaq nabi namina solihin. Surat 37 102. Jadi begitu Nabi Ibrahim sukses mau menyembelih anaknya, terus ditukar Allah dengan kambing.
Karena ketaatannya Allah bilang, tak tambahi kamu kabar gembira Ibrahim, habis gini tak kasih tambahan satu anak kamu namanya Ishak, dan dia juga termasuk Nabi. Nah 113-nya Allah memberikan ketetapan bahwa setelah ini Nabi hanya dari dua ini. Allah bilang wa barokna al Ishak wa zuriyatihima musnu wa dolimul nafsi. Maka nanti Nabi itu turun dari dua anakmu ini, Ismail dan Ishak. Cuma nanti dari keturunanmu banyak ada yang dolim. Yang dolim ternyata dari garisnya Ishak kebetulan. Iku ada Israel ini berdek lebus berisik. Itu anak turunan dari yang Ishak. Terjawab? Lagi satu lagi terakhir. Ya, ada yang dari Putri nggak ada tanya? Nggak ada. Melanjutkan yang tadi Pak. Ya. Mungkin contoh kasusnya gini Pak. Katakan kita kan masih punya cicilan rumah atau cicilan. Oh baik, kalau masih banyak utang, surat 65 ayat 7. Ayo, surat 65 ayat 7. Kalau masih banyak cicilan, masih banyak utang, dan bukan anggota ahli hisab, bukan orang-orang dewan suro, gitu, itu dikasih sama Allah di surat 65 ayat 7. Apa itu? Nih, li yunfik du sa'atin min sa'ati wa ma qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah la yukallifu illa ma ataha saja Allah ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang leluasa memberi itu sesuai dengan rezeki yang Allah berikan. Apabila terbatas rezekinya, maka sesuaikan dengan rezeki yang Allah berikan. Allah tidak membebani. Tapi nanti setelah kesempitan ini, aku lapangkan kamu. Cuma lewat lapang, aja lali terus gak korban. Lapang tanda tuku aipun. Aneh-aneh lah, kata korban belas. Tawa. Terjawab? Ya, cek lego deh, soalnya gak korban lagi. Gak enak, misalnya no utang gak enak, yang mesti jawab Allah. Allah membebaskan dan membebani. Kepikiran deh soalnya bukan korban. Sesuk tanggal ini gunung satu waduh sih. Cicilan jono, ndak apa-apa, orang ndak membebani. Lu kurang enak opo, makanya aku lock out dari yang lama, lock in di Islam. Gitu. Lagi, cukup. Alhamdulillah. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.